Kata Bitor, geng Jokowi di Kabinet Merah Putih dipimpin Pratikno dan Kodari. Kedua orang ini lebih loyal ke Jokowi daripada Prabowo. Pratikno dan Kodari menjadi konsultan politik Gibran untuk pencitraan agar popularitas dan elektabilitasnya meningkat paparnya. Ya, kita hormati menteri-menteri yang memang berdedikasi, berbuat baik, ya. Tapi tentu menteri-menteri yang tidak berdedikasi dan tidak berbuat baik bagi bangsa ini, ya kita tidak boleh menghormatinya. Cara melihatnya adalah apakah dia menjalankan fungsi pemerintahnya dengan genuine, tidak mencari keuntungan, ya tidak menyalahgunakan jabatannya. Tapi kalau menyalahgunakan jabatan untuk bisnis, dia, keluarga dan lain sebagainya, ya podo wae. Kita terjebak kembali pada era yang pernah kita kritik di era Orde Baru terutama, ya. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufu Fafa, ya netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita. Berbagi tugas. Juga melihat hal Saling lainnya jaga juga. demokrasi. Betul, yang gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga. Untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa, ya kan? Hebat sekali dia, sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat dikulik-kulik lah. ya. Dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufu Fafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Oh, Lo jangan nanya siapa. gue nggak nanya siapa. Ya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Oh, Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya saudara sekalian, tapi bahas mengenai duri kemungkinan dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ini soal cohesiveness ya. Orang mengatakan Fufu Fafa dan Prabowo itu satu kesatuan. Saya kira tidak ya. Sebagaimana dikatakan politikus PDIP ini, titik 2, Menteri Geng Jokowi fokus selamatkan Fufu Fafa dan jadikan Gibran presiden. Itu yang disampaikan. Oke, coba kita bacakan ya. Beberapa menteri, oke sebentar, saya harus balikkan pada halaman pertama dulu ya. Jadi sobat RH sekalian, oke dah ya. Beberapa menteri orang-orangnya Jokowi di Kabinet Merah Putih hanya fokus menyelamatkan Fufu Fafa dari upaya pemakzulan dan menjadikan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden Indonesia menggantikan Prabowo ya, Gibran. Menteri geng Jokowi di Kabinet Merah Putih menyelamatkan Fufu Fafa dan menjadikan Gibran menjadi presiden menggantikan Prabowo, kata politikus PDIP Bitor Suryadi kepada redaksi suaranasional.com. Kata Bitor, geng Jokowi di Kabinet Merah Putih dipimpin Pratikno dan Kodari. Kedua orang ini lebih loyal ke Jokowi daripada Prabowo. Pratikno dan Kodari menjadi konsultan politik Gibran untuk pencitraan agar popularitas dan elektabilitasnya meningkat paparnya. Bitor juga mengungkap Fufu Fafa juga mempunyai buzzer untuk penggiringan opini publik dan menyerang di medsos. Kita buktikan nanti di sini ya. Pola yang dilakukan Fufu Fafa sama orang yang mengkritik di akun medsosnya. Gibran ditandai sehingga diserang para pendukung putra sulung Jokowi, ungkap Bitor. Menurut Bitor, Fufu Fafa mempunyai karakter yang sama dengan Jokowi, mempunyai ambisi menjadi presiden. Belusukan bagi-bagi susu kepada para siswa. Ini bagian strategi Gibran untuk meningkatkan citra paparnya. Parah ya. Jadi presiden cuma pencitraan saja. Oke, langsung sebut nama ya. Dan apa kabar Kodari? Halo Kodari ya. Jadi Kodari dan saya sering sekali bertukar kritik ya. Tapi saya senang dengan Kodari ya. Walaupun dikritik ketawa aja. Entah di belakang dia garap apa. Ya, kalau saya sih nggak ada garap-garapan ya. Saya as part of civil society melakukan
atau menunaikan atau menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, ya, to participate in government. Dengan cara apa? Ya dengan cara menyampaikan pendapat, kritik, masukan dan lain sebagainya agar negara ini lebih baik, agar negara ini tidak dikendalikan oleh para mafia, tidak dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berbuat untuk memajukan masyarakat tapi hanya memajukan geng atau kelompoknya saja. Nah, saya tidak tahu Kodari ini ya, jenis manusia yang mau memajukan bangsa dan negara ataukah hanya memajukan kelompoknya saja, mengejar kesenangan pribadi dan kelompoknya, atau ingin memajukan bangsa dan negara. Kalau mau memajukan bangsa dan negara kita hormat, respect. Tapi kalau mau memajukan kelompoknya saja atau menjadi konsultan politik fufu-fafa, ya, bagaimana cara kemudian menjatuhkan Prabowo, wah ini gawat. Nah, termasuk Pratikno. Tapi kalau Pratikno saya tidak mau bahas lebih lanjut. Saya kira Pratikno sudah terlalu dalam keterlibatannya dengan Jokowi, ya. Mungkin Kodari juga dalam, tetapi dia di luar sistem, ya. Kalau Pratikno 10 tahun dalam sistem dan orang very very close dengan Jokowi, ya. Saya kira kita harus berani mengkritik siapapun orang-orang yang berbuat tidak baik bagi negara ini. Jangan kira pernah menjadi menteri itu selalu berbuat baik, ya kalau tidak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya bagaimana, ya? Kalau seandainya menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok bagaimana? Ya, kita hormati menteri-menteri yang memang berdedikasi, berbuat baik, ya. Tapi tentu menteri-menteri yang tidak berdedikasi dan tidak berbuat baik bagi bangsa ini, ya kita tidak boleh menghormatinya. Cara melihatnya adalah apakah dia menjalankan fungsi pemerintahnya dengan genuine, tidak mencari keuntungan, ya, tidak menyalahgunakan jabatannya. Tapi kalau menyalahgunakan jabatan untuk bisnis, dia, keluarga dan lain sebagainya, ya podo wae. Kita terjebak kembali pada era yang pernah kita kritik di era Orde Baru terutama, ya. Oke, itu kata Bitor Suryadi, ya. Bitor Suryadi ini memang orang PDIP yang paling kritis. Hanya kita tidak tahu apakah masih di lingkaran PDIP atau tidak. Karena yang saya lihat dia lebih rajin bermain di civil society, ya. Oke Sobat Era sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Herannya MPR DPR belum ada aksi untuk pemakzulan. Saya kira it takes time, ya. Kalau ditanyakan ke Prabowo, belum tentu juga Prabowo setuju untuk pemakzulan di awal-awal. Karena sama saja dia belum terkonsolidasi kekuatannya melawan sesuatu kekuatan yang sudah terkonsolidasi selama 10 tahun. Ya, kira-kira begitu. Pasti hancur semua, perusak bangsa akan hancur lebur. Maju bangsaku, maju rakyat Republik Indonesia. Penerawangan Pak RH, bagaimana cara Samsul memimpin rapat? Dia ngomong apa? Dia memberi pengarahan apa? Apakah ada staf yang menyiapkan naskah? Apa saja yang harus diomongkan dalam rapat ketika ditinggal Wowo? Ya, I don't know exactly, ya. Toh bapaknya bisa, anaknya juga mungkin bisa, ya. Kemudian Jokowi makin lama kekuasaannya Gibran Wapres, ya. Lihat aja ke depan cara kerja di si Samsul anak Mulyono, pasti hanya bagaimana caranya dia yang lebih dapat simpati masyarakat dibanding presiden bosnya, dengan penggiringan opini di dalam masyarakat oleh para buzzer bayarannya. Ya kelihatannya yang akan dilakukan adalah sebanyak mungkin pencitraan, ya. Prof Refli, kemarin saya sempat pesimis tentang pemakzulan Fufu Fafa, tapi jadi kembali optimis karena DPD bersedia untuk membahas isu Fufu Fafa ini. Hehehe, semangat, ya. Kritik Pak Prabowo memang diakui orang baik, mudah memaafkan orang lain dan selalu positive thinking. Itu baik, mohon maaf Pak Prabowo, tapi perlu dipahami juga, kita wajib harus bisa paham. Saya tidak yakin kalau ini semua strategi politik keluarga Jokowi, pasti ada di belakang layar yang punya power. Ya, yang punya power salah satunya adalah Xi Jinping, ya. Jokowi sangat erat kaitannya dengan China, ya. Lalu kasus ekspor Migor Airlangga kenapa nggak diproses? Padahal dia sudah dipanggil kejaksaan berkali-kali. Orang licik munafik yang bisa melakukan apapun untuk menyingkirkan kita, ya. Tajam di oposisi, lemah di koalisi. Kemudian Tom Lembong ditangkap, hati-hati Refli kena. Saya kena apa? Jadi sobat era sekalian, kalau misalnya urusannya adalah korupsi, ya saya tidak pernah memegang keuangan negara, memegang kebijakan langsung, ya kan?
Karena saya cuma komisaris utama di BUMN. Itu satu. Ya, kebijakan itu di tangan direksi, ya. Kedua, saya tidak pernah menyuap dan disuap. Tapi kalau kemudian tiba-tiba dicari kepleset ngomongnya kena undang-undang ITE, ya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Kalau saya narikuta fokus zakat ingat Tuhan agar ada apa maksudnya ini ya? Fufu Fafa harus diwaspadai dan wajib dimakzulkan sesuai kata adiknya bahwa Gibran akan kudeta Pak Prabowo. Awas Mulyono jilid 3. Hanya DPD yang bisa sebagai motor penggerak pemakzulan kasus Fufu Fafa yang menghina Presiden Prabowo. Kalau partai-partai masih di tangan Mulyono, mereka hanya boneka Mulyono. Ayo DPD dan Ormas segera bangkit. Ya sahabat sekalian, soal itu ya kita nggak bisa paksakan juga ya, pelan-pelan aja ya. Toh itu kita ini bernegara ya, tidak sedang berburu, tetapi ya tetap saja bernegara itu bernegara yang baik ya, bukan bernegara yang ugal-ugalan seenak udalnya ya. Dulu saya ada Migor ya. Ada lagu minyak goreng, ada nggak di situ? Ya, antri Migor. Pada waktu itu ada masalah minyak goreng ya. Rakyat makin kurus, pejabat rakus, rakyat makin kurus. Dasar wedus. Bung Refli, apakah memberikan izin impor itu salah ya? Bung Refli, apakah memberikan izin impor itu salah ya? Gini saudara sekalian ya. Kebijakan itu tidak boleh dikriminalisasi, itu jelas. Tetapi kebijakan yang mengandung mens rea, mengandung niat jahat, ya tentu bisa saja dimasalahkan. Apalagi kemudian niat jahatnya itu ditindaklanjuti dengan misalnya menerima kickback dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus Tom Lembong kita tanya, apakah memberikan izin impor gula itu punya niat jahat misalnya untuk minta suap, sogokan dan lain sebagainya? Ataukah itu semata-mata karena sebuah kebijakan yang didasarkan pada niat baik sebagai seorang menteri? Jadi itu ya persoalannya. Jadi terima atau tidaknya Tom Lembong soal uang itu satu indikasi bahwa dia punya niat jahat atau tidak. Kalau dia terima duit, ya itu sudah pasti punya niat jahat ya. Artinya dia ingin menguntungkan diri sendiri. Tapi kalau dia tidak terima uang sama sekali, maka kita harus tanya dua kemungkinan. Apakah dia terpaksa memberikan izin itu karena ditekan oleh kekuasaan? Ataukah memang dia genuine melakukan itu karena melihat itu adalah jalan terbaik ya yang dia lihat untuk mengatasi kelangkaan gula misalnya. Jadi kita harus lihat ya. Di wilayah-wilayah seperti itu. Itu saja, minyak goreng sudah main. Rakyat makin kurus, dasar wedus. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita lihat lagi komentar Sobat RH dalam konteks ini. Mulyono mulai menekan orang-orangnya dahulu jajaran kabinetnya yang memiliki kasus untuk tunduk. Kasus Tom sebagai alat gertak buat yang coba-coba berani membangkang. Ini kelihatannya iya ya. Ya kayaknya saya harus selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Tapi tiba-tiba mataku melihat peristiwa ibu-ibu antri minyak goreng tak marah walau tubuh dibuat kayak dendeng. Antri, antri, antri. Oi, ini bukan revolusi mental. Penguasa garuk di tempat yang tidak gatal. Menteri-menteri pintar tapi tak becus. Pejabat-pejabat rakus, rakyat makin kurus.
dasar wedus.